Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita disibukkan dengan segala aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri bagi kami. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan dan kekuatan yang Kau masih anugerahkan bagi kami. Biarlah ya Tuhan kami menggunakan hari ini sebagai kesempatan kami hidup memuliakan Engkau. Oleh karenanya kami mengawali setiap kegiatan kami dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata bagi kami semua, mengubahkan kami, membimbing kami sehingga kami dimampukan untuk mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Juga Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya berkata-kata surut dengan kehendak Tuhan saja, dan nama Tuhan dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal, pasal 11, ayat yang pertama sampai dengan ke-12, yang menyatakan bagi kita sekalian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beriarialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar tetapi bersukacita untuk melakukannya. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa bagian Alkitab kerap kali memberikan dua gambaran manusia yang diperbandingkan, yaitu orang yang benar dan orang yang fasik. Keduanya diberikan gambaran dari berbagai aspek untuk menunjukkan karakter dan identitas yang bertentangan satu dengan yang lain secara signifikan. Dalam bacaan kita hari ini, kitab Amsal memberikan gambaran bahwa karakter orang benar dan orang fasik dapat dilihat dari bagaimana seseorang menggunakan mulutnya. Dan hal ini bisa dilihat dari ayatnya yang ke-9 sampai 12. Dalam beberapa ayat yang kita baca tadi, Amsal menunjukkan bahwa perkataan yang keluar dari mulut seseorang itu menunjukkan identitasnya. Perkataan kita menunjukkan karakter kita. Ya, maka ada yang berkata, apa yang keluar dari mulutmu sesungguhnya muncul dari hatimu. Dari bacaan ini setidaknya ada 3 ciri perkataan yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari seseorang yang memiliki karakter sebagai orang benar. Yang pertama, seseorang yang benar, maka perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang memberikan pengetahuan, yang membawa pengetahuan, tentunya yang benar, dan bukan membawa pada kebinasaan. Ciri yang kedua,
seseorang yang benar, maka perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang membangun, bukan menghancurkan. Ciri yang ketiga, seseorang yang benar, maka ia memilih untuk berdiam diri daripada menghina atau mencemooh atau menjatuhkan orang lain. 3 ciri inilah yang secara nyata ditunjukkan dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Lalu umat Tuhan, bagaimana dengan kita? Di masa-masa yang sulit saat ini, ketika ada banyak sekali berita-berita hoax, ada berita ujaran kebencian, ada kisah-kisah yang membangun kecemasan, ketakutan, bahkan berita-berita yang menceritakan tentang kematian. Firman Tuhan hari ini sesungguhnya ingin mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam menggunakan atau memakai mulut kita dalam berkata-kata. Jangan sampai apa yang kita katakan itu ternyata merugikan orang lain atau membawa berita-berita yang tidak membangun, membawa kecemasan, membawa ketakutan bagi banyak orang. Firman hari ini mengingatkan agar sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga diminta untuk hidup sebagai orang-orang yang benar, yang nyata di dalam setiap perkataan kita. Ingatlah bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan karakter kita sesungguhnya. Apakah kita orang yang telah dibenarkan atau kita masih hidup di dalam kefasikan? Oleh karenanya, firman Tuhan hari ini sebenarnya mengajak kita juga untuk melatih, mengupayakan agar kita dapat menguasai diri dalam setiap perkataan kita. Ketika di masa ini berita hoax, ujaran kebencian, kata-kata yang membawa kecemasan itu sering diberitakan, maka marilah kita saat ini berlaku sebaliknya. Kita menceritakan, memberitakan, memperkatakan berita-berita yang positif, yang memotivasi, yang membangun, yang menguatkan, dan meredam setiap perkataan-perkataan yang mungkin membawa pada kebinasaan. Ketika sekarang media sosial menjadi alat komunikasi yang dapat diakses oleh siapapun, biarlah perkataan yang kita tulis di media sosial kita itu adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, yang membangun, yang memberkati. Sampaikanlah kata-kata yang memberi pengetahuan yang benar, bukan hoax. Sampaikanlah kata-kata yang membangun. Sampaikanlah kata-kata yang benar. Tahan dan kendalikanlah setiap perkataan kita. Jika hal itu tidak perlu diucapkan, maka berdiam dirilah. Seperti yang dikatakan, konsekuensinya jelas, diam itu emas. Maka berdiam diri itu akan membawa kebaikan. Mari selamat menghidupi panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Maka kita hidup sebagai orang benar di dalam perkataan kita. Awasi dan kuasailah perkataan kita, sebab setiap perkataan kita itu menunjukkan karakter kita sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua.